sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, saat ini Tuhan dengan penuh kerinduan kami datang kepadamu. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami dimampukan untuk mengerti apa yang Kau firmankan. Firman ini boleh tertanam dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab suci pada hari ini dengan tema tetap setia dalam tantangan iman terambil dari Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal 6, dengarkanlah firman Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya di atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya.
Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat suatu perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. "Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan, supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Jawab raja, "Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Lalu kata mereka kepada raja, "Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya." Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, Dialah kiranya yang melepaskan engkau." Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambilnya orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, "Bertambah-tambah
kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Ia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Jika kita mengingat tokoh Daniel dalam Alkitab, mungkin yang langsung muncul di benak kita adalah Daniel dan Gua Singa yang tertulis dalam Daniel pasal yang ke-6 ini. Kisah Daniel dan Gua Singa ini dicatat terjadi di zaman Raja Darius. Jadi Daniel sedikitnya telah melayani 3 orang raja, Nebukadnezar, Belsyazar, dan Darius. Rupanya Darius ini seorang raja yang rapi. Ia menata pemerintahannya dengan 120 wakil raja dan 3 orang pejabat tinggi yang membawahi 120 wakil raja ini. Mungkin kalau kita itu dia mengangkat 120 wali kota, dan di atas wali kota itu ada 3 gubernur, kira-kira seperti itu. Nah, Daniel ini salah satu dari 3 orang gubernur tadi. Yang menarik dikatakan, Daniel memiliki roh yang luar biasa. Daniel memiliki roh yang luar biasa. Sehingga raja bermaksud menempatkannya di seluruh kerajaannya, atas seluruh kerajaannya. Daniel ini menonjol Bapak Ibu Saudara, tetapi ia menonjol bukan karena sekedar lebih pintar dari yang lain, bukan sekedar lebih hebat dari yang lain. Daniel spesial karena ia punya roh yang luar biasa, yang berbeda dari yang lain, yang dikaruniakan oleh Allahnya, Allah Israel, Allah yang hidup. Namun karena itu pejabat yang lain iri, ingin menyingkirkannya. Mereka mencari cara untuk menjebak Daniel. Tetapi di ayat 5 dikatakan mereka tidak mendapati alasan apapun. Karena dia setia dan tidak ada kesalahan padanya. Sulit banget nemuin kesalahan Daniel ini. Daniel saat itu sudah lebih dari 50 tahun kira-kira bekerja di pemerintahan. Saat itu usianya kira-kira 80-90 tahun. Dan sama sekali tidak ada kesalahan apapun padanya, itu sangat luar biasa. Kalau ada pepatah bilang tidak ada gading yang tak retak. Nah, Daniel ini seumpama gading yang dicari retaknya tuh gak ketemu. Tapi gading yang satu ini punya kelemahan. Ia lebih cemerlang daripada gading pada umumnya. Dia kinclong Bapak Ibu Saudara, jadi gak normal. Berbeda dari yang lain, dari orang-orang lain di zaman pemerintahan Darius, Daniel ini orang Israel. Daniel ini agamanya Yahudi. Ia menyembah Allahnya, Allah orang Israel, Allah yang hidup. Beda sama orang-orang yang pada waktu itu mereka menyembah patung-patung yang mati. Karena itu satu-satunya yang bisa disalahkan dari Daniel adalah ketaatannya kepada Allah. Atas dasar itu mereka bikin aturan yang gak penting banget. Mereka buat larangan selama 30 hari
tidak boleh menyampaikan permohonan pada dewa atau manusia kecuali kepada raja. Rupanya mereka pintar mempermainkan psikologis raja. Egonya sang raja ini dilambungkan. Mereka memanipulasi supaya raja merasa penting, merasa lebih penting dari dewa manapun, dari manusia manapun seantero negeri. Jadi ia menandatangani aturan tersebut. Aturan yang berupa surat pemerintah yang tidak dapat diubah dan tidak dapat dicabut menurut undang-undang Media dan Persia. Lalu ketika Daniel mendengar larangan itu, apa yang dia lakukan? Dia pulang ke rumah, naik ke kamar atas, ke ruangan khususnya untuk berdoa. Ada tingkap terbuka ke arah Yerusalem. Di situ dia memuji Allahnya dan berdoa 3 kali sehari, seperti yang biasa ia lakukan. Jadi ini bukan dibuat-buat. Apa Daniel gak takut sih Bapak Ibu Saudara? Gak punya takut kali dia ya? Enggak juga, pasti takut. Pasti takut karena ancamannya hukuman mati. Dia takut, dia juga bukan yang sengaja-sengaja berdoa di depan umum supaya dilihat orang. Dia berdoa di dalam kamar di rumahnya, di dalam ruang privat Bapak Ibu Saudara. Dan hal itu memang sudah biasa dilakukannya. Jadi dia bukan cari mati, sekalipun dia sangat tahu konsekuensinya adalah hukuman mati. Bagi Daniel, yang lebih mengerikan dan lebih berbahaya dari gua singa adalah kehilangan imannya kepada Tuhan. Yang lebih berbahaya adalah tidak taat kepada Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan. Maka seperti yang kita tahu kisah selanjutnya, Daniel akhirnya dilaporkan kepada Raja Darius yang sangat menyayangi Daniel ini masih berusaha keras melepaskan dia, tetapi tidak bisa. Karena ia sendiri yang menandatangani aturan itu. Para pejabatnya membuat Darius membunuh Daniel dengan aturan yang ditandatanganinya sendiri. Namun sebelum Daniel dimasukkan ke gua singa, Raja Darius ini mengatakan, Allahmu yang kamu sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Raja Darius tahu, dia sadar betul bahwa ternyata dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk melepaskan Daniel. Hanya Allahnya Daniel, Allah yang hidup itu, yang bisa melepaskan Daniel. Sang raja kembali ke istananya dengan penuh penyesalan, marah, khawatir, sedih. Hatinya dipenuhi kegalauan. Ia tidak mau makan, tidak mau dihibur, dan tidak dapat tidur. Kita bisa bayangkan ya, dia menunggu semalaman. Rasanya mungkin semalaman itu rasa seminggu atau setahun. Jadi pagi-pagi sekali ketika matahari terbit, sang raja terburu-buru mungkin berlari. Dia menuju ke gua singa. Dan ketika sudah dekat dia berteriak, Daniel, Allah yang kamu sembah itu sanggup gak nyelamatin kamu? Dengan pikiran dan perasaannya yang harap-harap cemas. Dia berharap Daniel nyaut gitu ya, walaupun dia pikir itu juga mustahil. Tetapi Daniel ternyata membalas perkataannya, ya Raja, Allahku mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, jadi aku selamat. Karena aku tidak bersalah di hadapan Tuhan dan tidak bersalah di hadapan Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Dalam kasus ini, Daniel menang. Tidak sedikit pun dia meninggalkan Tuhan, malah makin bersandar pada Tuhan. Daniel memang melanggar aturan raja, tetapi sesungguhnya dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun terhadap raja. Yang menarik adalah di akhir kisah ini,
Happy endingnya bukan hanya ketika Daniel keluar dari goa singa dalam keadaan hidup dan tidak kurang suatu apapun, tetapi juga nama Tuhan tersiar ke seluruh daerah kekuasaan Darius yang luas itu. Raja Darius mengirim surat ke seluruh pelosok negeri supaya semua orang takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Karena ia melepaskan dan menolong, mengadakan mujizat dan sanggup melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ada beberapa hal yang bisa kita teladani dari Daniel. Secara khusus dari kisah Daniel di gua singa ini. Yang pertama adalah iman dan kesetiaan Daniel pada Tuhan. Daniel menunjukkan iman, ketaatan dan kesetiaannya secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, spiritualitasnya. Ia bukan hanya rajin beribadah, tetapi ia mempercayakan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Karena ia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang menarik juga adalah kalau kita perhatikan di mana ia beribadah, Bapak Ibu Saudara. Di rumah. Ini adalah salah satu tantangan Daniel sebagai orang buangan. Ia tidak bisa datang ke Yerusalem, begitu jauh. Ia harus ibadah di rumah saja. Tetapi hal ini tidak mengurangi imannya, tidak mengurangi esensi ibadahnya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah di tengah pandemi ini kita tetap setia pada Tuhan? Apakah ibadah dari rumah mengurangi iman kita? Mengurangi esensi kita beribadah? Bukankah hubungan kita dengan Tuhan seharusnya dibangun bukan hanya ketika kita beribadah di gereja, tetapi ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk dipakai dan diatur oleh Tuhan. Lalu secara horizontal, iman Daniel ia tujukan dengan menjalankan tugas kenegaraan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu Saudara, ia orang Israel. Ia merindukan negerinya, merindukan Yerusalem, merindukan bait Allah. Terbukti kalau dia berdoa itu, dia melihat ke arah Yerusalem. Tetapi ia sadar bahwa Tuhan menempatkannya di sana untuk tujuan Allah. Sehingga ia melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai di hadapan Tuhan saleh, tapi perilaku di masyarakat salah. Bapak Ibu Saudara, apapun pekerjaan kita, percayalah bahwa Tuhan memakai kita lewat pekerjaan itu. Siapapun kita, pegawai pemerintahan, orang kantoran, pedagang, pelayan, seniman, lakukanlah pekerjaan kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bukan sekedar untuk menyenangkan atasan, bukan sekedar menyenangkan customer, tetapi untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Namun sekalipun kita taat pada Tuhan dan melakukan apa yang benar dalam kehidupan kita, bukan berarti kita terbebas dari tantangan dan kesulitan. Daniel di pasal-pasal sebelumnya, kalau kita baca kitab ini secara utuh, berkali-kali menghadapi tantangan iman dan hasilnya ia tetap setia sejak muda sampai usia lanjut. Tantangan iman ketika ia harus menghadapi, juga tantangan iman ketika ia saat ini harus menghadapi ancaman mati di goa singa. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi tantangan iman kita saat ini? Apa yang sedang menjadi tantangan kita? Tantangan bagi iman kita. Hal apa yang sebenarnya kelihatannya lebih mudah kalau kita mengesampingkan dulu iman kita? Apa yang kelihatannya lebih mudah kalau kita menyembunyikan iman Kristen kita? Mungkin
Kita pernah ditawari pekerjaan yang bagus dan menjanjikan, tapi dengan satu syarat, meninggalkan Tuhan. Kalau kamu Kristen gak bisa nih pekerjaan ini. Atau mungkin kita sebenarnya bisa lulus dengan mudah jika kita memakai cara-cara yang di luar kehendak Tuhan. Atau mungkin kita kehilangan kekasih karena kita mempertahankan iman kita pada Kristus. Biarlah kita meneladani Daniel yang lebih takut kehilangan imannya pada Tuhan, lebih takut tidak taat pada Tuhan dan tidak beribadah pada Tuhan daripada bahaya ancaman apapun, termasuk ancaman kematian. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari kisah ini adalah ketika kita taat dan setia mempertahankan iman kita, Tuhan dimuliakan dengan luar biasa. Setelah Daniel selamat dari gua singa, Tuhan dimuliakan. Seantero negeri yang dipimpin Darius direkomendasikan untuk percaya kepada Tuhannya Daniel. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan, kira-kira bagaimana seandainya Tuhan tidak menyelamatkan Daniel? Bagaimana seandainya jika Tuhan tidak melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa itu, alias Daniel mati di gua singa? Apakah Daniel akan marah? Kok Tuhan gak menyelamatkan saya sih? Saya yakin tidak. Kok bisa yakin? Ya, menurut pengalaman sebelum-sebelumnya dan juga teman-teman Daniel waktu itu pada masa mudanya ketika mereka juga menghadapi tantangan yang kurang lebih sama, mereka dimasukkan ke dapur api, mereka tuh sanggup mengatakan kalau Tuhan mau melepaskan kami ya Dia akan lepaskan. Tetapi kalau tidak ya gak apa-apa, kami tetap setia. Pasti sikap Daniel pun sama. Apalagi Daniel yang sudah lanjut usia dan banyak pengalaman. Kalau ia hidup, itu tentu akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi kalau ia mati pun, ia memilih mati dalam keadaan setia pada Tuhan. Seperti Rasul Paulus yang juga mengatakan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kiranya kita dimampukan untuk tetap setia dalam tantangan dan pergumulan hidup kita. Amin.